Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan memberikan apa sebenarnya praktikum pada siang hari ini. Tentang interaksi bahan kemasan dengan pangan. Interaksi bahan kemasan dengan pangan ya. Oke, baik Diana. Apa saja peralatan atau bahan yang harus disiapkan? Untuk bahannya kalau di modul ini ada plastik PET, plastik PP, sama plastik PVC. Oke, baik. Jadi ada 3 bahan yang harus kamu siapkan, yaitu PET ya. PET ada 2, ada botol air mineral dan ada botol soft drink ya. Lihat di gambar ini Bu selanjutnya ya. Kalau Anda lihat di belakang di apa namanya? Di bottomnya ini apa? Bottom ya namanya ya. Kalau Anda belajar kemarin botol itu ada kode 1 yaitu PET ya. Jadi ini bahannya, dan yang kedua dari botol soft drink. Kenapa nanti beda? Karena biasanya ketebalannya beda walaupun kodenya tetap sama ya, walaupun kodenya tetap sama. Dan yang kedua adalah kode 5. Ya, kode 5 itu biasanya yang ini ya, PP polipropilen. Lihat kodenya, jadi di bottomnya ini ada kode, ada tanda apa namanya segitiga ini, ada angkanya ya 5 ya, sama pasti ini bisa kamu peroleh di sekitar kalian. Dan yang ketiga adalah PVC. PVC itu bisa kamu peroleh dari cookies ini, dalamnya ada tray-nya. Nah, tray-nya adalah PVC ya. Itu adalah bahannya, pasti ada di sekitar Anda ya. Oke, sekarang saya balik ke apa namanya, peralatan bahan kimia. Bahan kimia, tolong Femiawati lihat di share screen saya, apa saja bahan kimia yang harus disiapkan. Bahan kimia yang digunakan dalam praktikum ini yaitu air mineral, air cuka dalam air dengan konsentrasi 3%. Iya, jadi air mineral. Nah, jadi ada air mineral, ada air cuka. Pasti di rumah ada ya air cuka. Siapkan air cukanya 3%. 3% itu berarti ya perbandingannya adalah 3/100. Jadi kalau kamu buat apa namanya 100 mili berarti hanya 3 mili gitu ya. Baik, kemudian oven nggak usah ya, ini oven nggak usah, hot plate nggak usah, gunting, jangka sorong kertas jika ada. Gunting, ya tentu gunting tahu lah ya, gunting, jangka sorong kertas itu bisa dibeli sih sebenarnya di toko buku harganya 3 ribuan, kalau nggak salah 3 ribu ya. Lap bebas debu bisa kamu gunakan tisu ya, bisa kamu gunakan tisu, kemudian spidol dan gelas jar ya. Spidol dan gelas jar itu gelas jam ini ya, tahu kan? Ini gelas apa sajalah, buat yang bekas le juga nggak apa-apa, apa namanya madu juga nggak masalah ya. Nanti untuk wadah harus berbahan kaca ya, jangan plastik karena kita akan menguji migrasi plastik. Nanti kalau jarnya ini dari plastik, ya nanti kalian tidak bisa menguji yang migrasi jarnya sendiri atau sampel kamu, gitu ya. Oke, baik. Sekarang ke metode. Metode yang pertama, ya, potong plastik. Kalau misalnya plastik kamu besar kayak begini, ya, ini bisa kamu potong 10 kali 10. Ya, 10 kali 10 cm
Jadi apa namanya, nanti memang dipotong-potong lagi jadi 8. Jadi siapkan satu lembaran 10 kali 10 cm ya. Saya rasa kamu bisa ya. Tapi kalaupun nggak ada ya, karena bahannya sedikit, maka kamu bisa gunakan ukurannya 2,5 kali 5 ya, 2,5 kali 5. Jadi kamu ukur 2,5, Ibu kira-kira aja ya, kali 5. Jadi seperti ini, ya, seperti ini. Nah, itu kamu ukur ketebalannya. Nah, kalau kamu dengan jangka sorong kertas, itu akan lebih gampang. Ya, kalau dengan jangka sorong kertas akan lebih gampang, ya. Kamu ukur di 5 titik. 5 titik di pojok-pojok ada 4 dan di tengah 1. Ya, di tengah 1. Nanti kamu rata-ratakan hasilnya. Ya, dicatat di rata-rata ketebalan. Kenapa ketebalan itu perlu untuk tes uji migrasi? Karena makin tebal biasanya nanti akan berbeda hasilnya dengan kertas yang tipis atau plastik yang tipis. Ya. Ketiga bahan tadi dipotong. Ya, diukur. Itu kan tadi dari botol plastik itu kan yang misalkan PET air mineral ya, Bu. Itu dipotongnya 10 kali 10 cm. Iya. Habis itu dipotong jadi 2,5 kali 5 cm sebanyak 8 buah, Bu. Iya, iya. Oh, baik, Betul. terima kasih, Bu. Ya, 8 buah karena kan 2,5 itu berarti kan kalau dibagi 5 kali 5 kan berarti jadi 4, dipotong lagi 2 jadi 8. Jadi kita menggunakan sampel luasannya 10 cm kali 10 cm. Kalau misalnya botolmu tidak lebar seperti ini, maka kalau ini kan kecil ya, misalnya ini kan kecil botol cup ini, maka Anda langsung aja siapkan 2,5 kali 2,5 sebanyak 8. Paham? Paham, Ibu. Ya, nanti kalau di total-total jumlahnya tetap 10 kali 10. Gitu ya. Oke. Yang pertama adalah ukur ketebalan plastiknya. Karena plastik ini tipis, kalau yang kemarin kita mengukur botol gelas atau jar atau yang bermulut lebar dengan menggunakan tali atau benang, nah kalau yang ini kan nggak bisa karena tipis. Maka ya menggunakan jangka sorong mau nggak mau gitu. Karena kalau menggunakan ini, karena biasanya ketebalannya itu ya tipis sekali di bawah 1 mili ya. Bisa aja 0,3 mili, 0,2 mili gitu. Perusahaan kalau membuat plastik kan nggak tebal-tebal, karena apa? Rugi nanti bahan kalau tebal kan banyak juga yang diperlukan. Ya. Oke, nanti hasilnya rata-rata. Ya. Dan hitung volume plastik. Volume plastik berarti dikalikan 10 kali 10 kan? Luasannya kan 100 desimeter 100 cm ya 10 kali 10 100 cm kuadrat atau 1 desimeter kuadrat. Ya, kalikan saja berapa ketebalan, berarti nanti ketemu volume. Kemudian ke nomor 2. Pembuatan simulan pangan. Jadi siapkan air mineral dan siapkan 3% asam cuka dalam air mineral. Jadi membuatnya gimana? Ya 3/100. Jadi kalau kamu 100 mili, ya 100 mili air, tambahkan 3 mili. Gitu. Ibu, saya izin bertanya. Ya. Tadi kan takaran cukanya pakai sendok. Ada nggak Bu takaran dalam mililiter?
Bikinnya nggak usah banyak-banyak karena yang dibutuhkan 100 mili saja nanti. Iya, atau enggak botol itu Bu, apa kalau obat batuk gitu dia kan ada apa sih tempat plastiknya gitu ya ditutupnya. Itu biasanya ada milinya. Iya, suka ada sih memang di sendoknya atau ditutupnya ya. Buat aja 1 gelas aqua gini. Ini 150 ya, cukup. Ada yang ditanyakan. Jadi tadi membuat sampel ngukur, yang pertama adalah mengukur ketebalan dan volume. Terus membuat simulan pangan. Nah, membuat sampelnya tadi sudah ya, dari pengukuran tadi kan sudah disiapkan 8. Saya rasa enggak ada pertanyaan. Paham ya? Jadi buat sampel plastik 2 kali 5 kali 5 sebanyak 8 lembar, ada 4 macam sampel plastik. Ya, berarti ada 8 ada 2 food simulan, berarti kamu nyiapkan masing-masing sampel plastik 2 kali. Jadi 8 untuk air mineral, 8 untuk asam cuka. Ya, 8 untuk ini, 8 untuk itu. Gitu. Udah. Nah, sekarang bagaimana melakukan uji migrasi, ya? Tadi sudah ada food simulannya, kamu siapkan, ya. Sebanyak 1 ini itu sekitar 150. Maka caranya adalah ya, tentu dibersihkan itu kamu bisa lihat videonya kalau kamu mau ini video tadi mana sampel plastiknya, diselap aja ya sebenarnya untuk menghilangkan debu, atau kalau misalnya ada gula, sisa gula yang tertinggal atau apa, warna yang tertinggal itu bisa hilang ya. Nah, kemudian caranya cukup gampang. 8 sampel tadi, 8 lembar sampel plastik tadi, kamu masukkan ke jar. Masukkan aja. Harusnya sih memang ada kawat penyangga supaya tidak merumpul satu sama lain, tidak numpuk atau tidak terapung ya, atau tidak tenggelam gitu, tapi terendam semua. Tapi nggak apa-apa, silakan saja sebisanya. Jadi masukkan ya, ke 8 tadi masukkan ke sini, kemudian kamu tuangkan 100 ml food simulan. Masukkan. Ya. Sudah gitu. Ya. Setelah itu tutup dengan aluminium foil. Kemudian tutup dengan lidnya. Tandai. Kenapa ditandai? Supaya airnya nanti apakah ada yang hilang, apakah ada yang, kalau hilang berarti airnya berkurang ya. Ditandai. Ya. Sebenarnya intinya uji migrasi itu adalah kita melarutkan plastik dalam simulan pangan. Nah, nanti berapa yang larut itulah yang kita hitung sebagai migrasi, bahan yang bermigrasi. Ya. Nah, seperti ini. Harusnya menggunakan support ya supaya, nah kalau ini kan dia mengapung semua ya, mengapung gitu. Atau kalau enggak di support itu pada numpuk satu sama yang lain gitu. Tapi nggak apa-apa juga kalau nggak ada kawat. Kalau ada kawat sih bisa di stainless soalnya ya. Kalau nggak stainless nanti malah yang larut logam
kawat penyangganya, bukan dari plastiknya. Padahal kita kan mau menguji migrasi dari plastik gitu. Tapi nggak apa-apa untuk sekarang, jadi masukkan saja, kemudian isi dengan 100 ml food simulan. Jadi kita punya luas permukaan bahan kemasannya 1 desimeter square atau 10 kali 10 100 cm square dalam 100 ml food simulan. Food simulannya apa? Air mineral dan 3% asam cuka. Oke, Reza berapa? Reza Salsa, berapa air simulannya tadi? Air mineral yang Ibu masukkan ke dalam jar berapa mili? 100 Bu. Pinter, ya 100 mili ya. Oke, yang dinamakan dengan blanko itu tanpa plastik ya. Kemudian kamu kasih food simulan. Yang dinamakan dengan blanko itu tanpa plastik ya, tanpa ada sampelnya gitu, tanpa ada sampel, air saja. Ya, air saja. Gitu. Oke. Nah, kemudian yang jar-jar yang sudah berarti, nah ini nanti kamu simpan di satu di terik matahari, satu di rumah selama 10 hari. 10 hari. Ya. Jadi air mineral disiapkan, dijemur 10 hari, air mineral disiapkan, disimpan di dalam rumah 10 hari. Disertai dengan blanko. Oke, nah pengamatan sekarang. Nah, pengamatan yang diamati sebenarnya adalah kamu melakukan pengamatan setiap 2 hari sekali ya. Setiap 2 hari sekali. Dan catat, tadi kan sebentar. Yang tadi kan yang dicatat apa tadi? Hitung kan nomor 1 adalah hitung tebal ya. Tebal rata-rata bahan kemasan. Dalam hal ini adalah PET ya, dan PP, dan hitung pula volume kemasan. Ini kan tinggal luas dikalikan dengan tebal. Ya. Yang kedua, setiap 2 hari sekali, kamu amati, ya, catat. Berarti kan simulan pangan air mineral, ada blankonya dong. Blanko ada perlakuan di matahari, ada perlakuan di rumah. Jadi hanya 2 ya, perlakuan di rumah dan di matahari. Ya. Kemudian ada PET, sama matahari dan di rumah. Ada PP, matahari dan rumah. Ya. Hitung katakanlah volume itu kan kamu ada tandanya tadi. Nah, kalau nggak usah dihitung dalam milinya, tapi tulis saja misalnya tetap gitu ya. Misalnya kalau ini misalnya yang di rumah tetap ya karena nggak menguap. Terus yang di terik matahari berkurang misalnya. Berkurang, kalau sedikit kasih positif 1 misalnya ya, positif 1. 2 hari lagi, mungkin ini sudah positif 2. Ya. Nah, waktu 10 hari mungkin air atau mungkin udah 8 hari ya. Hari ke-8 air
air habis menguap. Itu misalnya ya. Itu volume. Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Untuk yang belangko itu sama ditutup atau tidak, Bu? Sama, ditutup. Berarti semua perlakuan ditutup ya, Bu, gelas jarnya? Iya. Baik, Sebenarnya untuk menghindari penguapan, tetapi kan tetap kalau dijemur matahari, saya rasa dia akan menguap gitu. Ya, makanya tadi dikasih tanda. Bedanya belangko dengan sampel, belangko itu tanpa sampel, tanpa bahan kemasan ya, hanya food simulan saja. Ya. Pengamatan yang kedua, warna. Kan nanti ada yang larut ya, tapi karena jernih atau mungkin dia akan misalnya jadi keruh. Jadi ada endapan. Tulis saja apa yang kamu amati. Tetapi kalau misalnya warnanya tetap bening ya tulis saja bening. Gitu kan. Atau mungkin di hari berikutnya agak keruh. Ada endapan. Ya. Nah, kemudian bau. Bau yang cuka 3% memang agak bau ya. Tapi maksud saya kamu bisa nggak mendeteksi di sini bau plastik? Bau plastik menyengat misalnya. Atau kasih kamu tanda plus misalnya ada 2 gitu. Karena kalau kamu ada airnya, kemudian kamu rendam, pasti ada bau plastik. Tapi di asam cuka sih kayaknya asamnya yang ini ya, yang apa namanya menyengat gitu. Tampaknya kamu nggak bisa mendeteksi. Mungkin yang di air mineral yang kamu akan deteksi. Yang kemudian yang di sebenarnya kenapa Ibu menggunakan asam cuka? Biasanya asam-asaman itu akan melarutkan lebih banyak dibandingkan di air. Jadi barangkali nanti kamu akan melihat kekeruhannya di sana dibandingkan dengan kamu rendam di dalam air mineral. Itu nanti yang membedakan. Gitu. Tetapi kalau bau tampaknya nggak bisa mendeteksi, kamu pasti baunya juga asam gitu ya. Nah kemudian kamu potret. Ini pengamatan hari pertama. Jadi mulai hari ke-0 diamati ya. Ke-0, ke-2, ke-4, ke-6, ke-8, dan ke-10. Tuh, jadi hanya volumenya berkurang tidak, warna air rendamannya kayak apa, baunya seperti apa, terus fotonya seperti apa. Jadi ini ada 5 tabel nanti seperti ini. Ya. Nah, nanti hasil dari kelompok itu dijadikan membuat satu tabel seperti ini. Baru dibahas, kan laporannya kelompok. Oke.